Shalom, selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada pada saat ini, terkhusus ketika kita baru bangun dari tidur kita. Saya akan menyapa kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kepada kami kehidupan melalui kesehatan, yang memperbolehkan kami bangkit dari tidur kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya dengan penuh sukacita mendengarkan firman-Mu dan mempersiapkan diri dalam segala aktivitas hari ini. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 146 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat bagi kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih atas segala kebaikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Saya sangat tertarik dengan sebuah artikel yang mengatakan seperti ini, bahwa menatap layar ponsel dengan posisi kepala tertunduk itu setara dengan menahan beban seberat 27 kg di leher. Jika kita memikirkan bahwa jutaan orang di seluruh bumi menghabiskan rata-rata 2-4 jam setiap harinya untuk membaca dan mengirimkan pesan pendek dengan ponsel mereka. Tidak heran apabila makin banyak orang yang mengalami masalah pada leher dan tulang belakang mereka sebagai akibat dari kebiasaan tersebut. Jemaat yang terkasih, jika kita sudah mengetahui persoalan tersebut, bagaimana kita mengatasinya? Tidak mungkin kita tidak mempergunakan ponsel, karena itu adalah bagian penting dari komunikasi setiap manusia. Terkadang kita tidak sadar kebiasaan hidup kita atau apa yang kita anggap selama ini yang menjadi kenyamanan bagi diri kita justru menimbulkan persoalan dan masalah yang baik. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu kita ingat, terkadang kita tidak sadar kebiasaan hidup kita atau apa yang kita anggap menyenangkan diri kita justru itu menimbulkan masalah yang berat bagi kita. Jemaat yang terkasih, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita selalu punya persoalan, punya beban hidup oleh aktivitas kita setiap hari. Sehingga masalah hidup sehari-hari juga dengan mudah membuat hati kita lesu dan tertunduk. Sebagaimana beban yang tidak kita sadari tadi. Seenaknya kita mempergunakan ponsel itu, ternyata beban yang begitu berat kita bebani. Jemaat yang terkasih, betapa seringnya kita dibuat berkecil hati oleh masalah-masalah yang kita hadapi, oleh tingkah laku orang-orang yang kita kasihi yang ada di sekitar kita. Namun dalam hal inilah pemazmur menyadari akan beban kekhawatiran itu, tetapi ia tidak melihat adanya persoalan-persoalan, tetapi dia melihat adanya pengharapan-pengharapan ketika dia menuliskan tentang bahwa dia yang menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Pemazmur menyadari bahwa persoalan yang ada di dalam hidupnya tidak begitu berat ketika kita menyampaikan itu kepada Tuhan. Ketika kita percaya akan Tuhan yang menolong kita. Karena itulah yang ditegaskan oleh Mazmur 146. Dimulai dari ayat 6 sampai ayat 8 itu, dia mengatakan bahwa Allah itu akan menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membukakan mata orang-orang yang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Siapa yang dikasihi oleh Tuhan? Yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang-orang yang benar. Jemaat yang terkasih, ketika kita merenungkan tentang pemeliharaan Allah dan kuasanya yang dahsyat dan hatinya yang penuh kasih, kita dapat melayangkan pandangan kita dan memuji Dia. Kita sanggup melalui hari demi hari dengan menyadari Tuhan itu adalah Raja untuk selama-lamanya. Tuhan itu adalah Raja yang maha baik, yang penuh kasih sayang untuk selama-lamanya. Saat inilah mari kita berdoa kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan nyatakan kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Nyatakan itu. Nyatakan dalam hidupmu. Nyatakan dalam tindakanmu. Nyatakan dalam imanmu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita. Jangan pernah meragukan kasih-Nya kepada umat yang dikasihinya. Jangan pernah meragukan kasih-Nya jika hidupmu, jika Anda, jika kita semua adalah komunitas yang benar. Justru kita akan semakin erat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya Tuhan selalu berkenan untuk mengasihi kita. Sebab hanya orang yang berseru kepada Tuhan, hanya orang yang teguh imannya, hanya orang yang setialah, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terkadang kita tidak sadar bahwa sekalipun mata kita terbuka, tapi kita sering buta. Terkadang kita menganggap leher kita ini lurus, namun selalu tertunduk. Terkadang kita menganggap diri kita benar, tetapi kenyataannya di mata Tuhan kita itu selalu hina dan salah. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Itulah yang menjadi pergumulan kita pada pagi hari ini. Karena itu saya mau mengajak kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Hiduplah menurut kebenaran Tuhan. Hiduplah leluasa dalam melaksanakan aktivitasmu melalui kebenaran Tuhan. Ingat, Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar mengaku dosanya. Orang-orang yang benar untuk berbalik kepada Tuhan. Orang-orang yang benar memuji Tuhan. Orang-orang yang benar setia kepada Tuhan. Mari, apakah kita menjadi orang yang setia di dalam kebenaran kepada Tuhan? Mari kita jawab dengan membangun persekutuan dan kepedulian kita kepada Tuhan. Dengan membangun kepedulian kita di tahun kesehatian ini, terutama tanggung jawab kita di dalam gereja kita HKBP dalam melunasi
dana pensiun yang memang Tuhan itu luar biasa dan maha dahsyat dalam memelihara hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan aktivitas kami melalui kasih setia-Mu di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan dosa, tetapi kami rindu bahwa di dalam kebenaran kami mengaku, karena dosa kami sering membuat kami Tuhan takut untuk memuji nama Tuhan, sering membuat kami juga menjauh dari kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran-Mu itu menyapa kami, membuat kami berubah pada pagi hari ini untuk melakukan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih setia-Mu kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan, yang akan memulai aktivitasnya, biarlah Tuhan yang menuntun mereka, supaya apapun yang mereka lakukan aktivitasnya hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi sumber kehidupan bagi setiap jemaat-Mu. Melalui kasih setia-Mu Tuhan, kami berdoa, tumpangkan tangan-Mu bagi jemaat yang sakit. Berkati Tuhan obat yang mereka makan. Sembuhkan mereka Tuhan, angkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit. Berkati mereka Tuhan. Berkati segala obat yang mereka makan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini, tolong Tuhan, buka setiap pribadi dan jiwa-jiwa petinggi-petinggi negara kami ini. Orang-orang yang pintar, elit-elit politik yang ada di negara kami ini Tuhan. Supaya jangan mengandalkan keinginan-keinginan nafsu kuasa duniawi. Tapi biarlah setiap orang-orang pintar ubah menjadi orang yang bijak. Orang-orang yang bodoh Tuhan ubah menjadi orang yang bijak. Orang yang malas akan Tuhan rubah menjadi orang yang berkarya. Bisa bersama-sama membangun bangsa dan negara kami ini. Kami yakin Tuhan, siapapun yang memimpin negara kami ini tidak sesempurna kuasa dan kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan, buka hati kami, buka setiap hati warga negara kami ini Tuhan, supaya tetap menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Kami berdoa secara khusus buat gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan segala apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu dalam mendukung pelayanan program gereja-Mu terkhusus Tuhan di dalam pelunasan dana pensiun. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik buat gereja-Mu melalui persembahan-persembahan dan karya-karya kami di tengah-tengah gereja-Mu. Terkhusus Tuhan gereja-Mu HKBP Resort Surabaya ini. Kami yakin dan percaya bahwa kami adalah orang yang lemah, yang tidak mampu melayani dengan sesempurna apa yang Tuhan inginkan. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kepada kami kebijaksanaan dan kerendahan hati. Berikan Tuhan sukacita kepada setiap jemaat. Terimalah doa kami ini yang kami sembahkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas dan tetap jaga prokes dalam melaksanakan setiap kegiatan dan aktivitas kita. Terimalah salam dari kami, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.